Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur kita dipertemukan di hari terakhir di minggu ini, tepatnya Sabtu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari sebelum kita memasuki ibadah minggu besok, kita kembali merenungkan firman Allah. Pada pagi hari ini kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami, sehingga dengan berkat-Mu kami dapat mengerti bagaimana kami harus menyembah Engkau dan setia beribadah kepadamu. Kami mohon kiranya firman di pagi hari ini menjadikan kami semakin setia kepadamu dalam segala perkara hidup kami, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dalam semuanya itu Tuhan, Engkau saja yang kami agungkan dan permuliakan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Allah di sorga, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan berfirmanlah. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab Amsal 25 ayat 8 hingga 12. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan, karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau? Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Saudaraku, tema khotbah kita di pagi hari ini yaitu jaga kata-katamu. Saudaraku, tema ini saya pikir sangat kontekstual, sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Artinya ada banyak orang kemudian di dalam berkata-kata tidak menjaga kata-katanya. Bahasa pasar yang orang biasa bilang, dia berbicara seenak perutnya saja. Dia tidak memikirkan bagaimana perasaan orang. Dia tidak pikirkan bagaimana nama baik orang dan seterusnya. Dia berbicara hanya menurut kata hatinya saja. Ada peribahasa yang bilang begini saudaraku, karena mulut badan binasa. Saya pikir ini baik. Kerap kali kita yang menciptakan kata-kata yang menfitnah, tapi kita lemparkan itu kepada orang lain. Kita membohongi konteks di mana kita berada dengan berkata bukan saya yang berkata, tetapi orang lain yang berkata. Lalu kita menjebak orang lain untuk masuk ke dalam permainan kata kita. Kita pikir kita akan mendapatkan pembebasan dan kemerdekaan di sana. Saudaraku, sudah jelas kalau Allah tidak suka dengan orang yang suka menfitnah, memutarbalikkan kata. Dia yang berkata tapi dia menjual orang lain dengan mengatakan orang lain yang berkata. Tidak sedikit orang yang demikian. Bukan hanya dalam konteks sekuler saja, dalam konteks pelayanan, dalam persekutuan, seringkali kita berkata,
Dia yang mengucapkan, padahal kita yang mengucapkan. Kita menjual nama orang untuk membenarkan diri kita, untuk menutupi kesalahan kita. Kebiasaan-kebiasaan ini saudaraku tidak baik. Kita selalu mencari pembenaran dalam permainan kata kita. Kita yang meminta sesuatu, ketika sesuatu itu diberikan kepada kita, kita mencoba untuk mengemasnya dengan bahasa yang penuh dengan manipulasi, spekulasi, dengan mengatakan saya tidak pernah meminta. Yang mau ditegaskan di sini saudaraku, Tuhan akan selalu menjadi hakim yang adil. Siapa yang berbohong dan siapa yang berkata benar. Apalagi kalau konteksnya pelayanan. Jangan pernah kita bersilat lidah di dalam pelayanan ini. Saya selalu belajar untuk bagaimana care dengan setiap permintaan orang yang ingin selalu membatasi diri dalam ruang pelayanannya. Saya pikir itu kehendak dia, itu keinginan dia. Toh dia yang akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Tapi kalau kemudian dibalik kata-katanya bilang saya yang memberhentikan, saya pikir nanti Tuhan yang akan menjawabnya. Jadi ini saudaraku penting sekali. Supaya kita jaga kata-kata kita. Jangan kita selalu berspekulasi untuk mencari pembenaran. Semakin kita dipojokkan. Coba kita lihat bacaan Alkitab kita katakan begini. Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan. Karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemooh engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Jadi saya pikir jelas sekali saudaraku, bahwa jangan pernah kita bangga karena kita sudah mencemooh orang, memojokkan orang. Padahal itu datang dari diri kita sendiri. Kita yang memintanya, kita yang menginginkannya, tapi kita menyalahkan orang lain. Dan kita membenarkan diri kita. Sampai kemana kita bawa pembenaran itu dalam pengadilan Tuhan, Tuhan tidak akan setuju. Tuhan tidak akan bela. Saya pikir ini baik saudaraku. Belajar untuk menggunakan kata-kata yang berhikmat. Supaya kita tidak selalu menfitnah orang lain. Kita tidak selalu memojokkan orang lain. Kita tidak selalu menjual nama baik orang lain untuk kepentingan kita. Karena pada akhirnya kita sendiri yang kehilangan itu. Ya, kalau kita nonton di film-film ya, ini film ya, tapi bisa kita belajar dari sana. Ya, selalu orang yang benar dipojokkan dulu, dipojokkan, pokoknya difitnah sampai akhirnya kasihan dia sangat menderita. Tapi di ending cerita film itu semua terungkap, terbongkar, dan akhirnya yang menfitnah akan lebih parah, hidup dalam merana. Bahkan ada yang mati karena perbuatannya sendiri, karena kata-katanya sendiri. Dan orang yang difitnah akhirnya mendapatkan kelegaan.
Berjuanglah untuk sesuatu yang benar. Belajar untuk komit, membangun komitmen, betul-betul selalu melihat hal yang baik, memperjuangkan hal yang baik, berkata sesuatu yang baik, supaya kita tidak menjebak diri kita sendiri untuk jatuh dalam kehancuran. Semoga saat kita akan memasuki minggu yang baru besok, betul-betul komitmen diri kita hari ini adalah kita mau menjaga kata-kata kita, supaya betul-betul kita hidup teratur, rapi, dan pasti jalan yang kita tempuh adalah jalan yang dinamis, harmonis, dan pada akhirnya kita memperoleh kebahagiaan. Selamat membuktikan saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah berikan pengertian kepada kami untuk benar-benar berpikir sebelum berucap. Karena kadangkala ucapan kami atau kata-kata kami menjebak kami sendiri untuk jatuh di dalam pencobaan. Mari Tuhan berikan kami hikmat, akal budi, pengertian, dan iman yang teguh, agar kami bijaksana dalam berkata-kata dan kami selalu jujur mengatakan sesuatu yang benar. Kalau kami salah, biarkan kami mengakui kesalahan kami, dan kalau kami benar tanpa orang mengakuinya, kebenaran itu sendiri akan nyata karena Tuhan sendiri berpihak kepada hal-hal yang benar. Tolong kami terus Tuhan, berkati kami terus Tuhan. Ampunkan segala dosa-dosa kami. Dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.